salah satu latihan katanya kalau anak teater itu kan suka mendekatkan dengan alam. Dan salah satunya suka ngadu kekuatan vokal dengan air terjun. Nah, gimana itu ceritanya, Dok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Abdul Khoir, di Unisma Channel, kampus yang legendaris di Bekasi. Sore ini kita akan korek-korek pengalaman, prestasi, dan pandangan. Ada dua orang keren, saya kira, yang sengaja memang kita akan hadirkan untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Selamat sore, Assalamualaikum buat teman saya ini, Muhammad Raski. Waalaikumsalam, Pak. Ketua Teater Korek ya? Iya, Pak. Teater Korek Universitas Islam 45. Ya. Oke. Yang kedua ada kawan saya, manis, ceria, biasa. Kalau artis kan katanya begitu ya. Ya, namanya Indriani. Indriani ini ketua unit kegiatan mahasiswa paduan suara. Yang kadang-kadang memang pengetahuan teknisnya dibutuhkan buat mereka yang mau melatih vokal. Kayak saya ini mungkin serak-serak begini nggak tahu bagaimana Indriani bisa mempoles. Selamat datang Indriani. Terima kasih. Dan saya berharap Indriani juga bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. Saya ingin mulai dulu dari Raski nih. Oke, Pak. Teater korek. Iya. Korek pentol maksudnya yang buat merokok itu. Nah, itu teater korek. Jadi korek itu ada maknanya, Pak. Jadi maknanya itu mengkorek gitu. Mengkorek-korek. Iya. Yang dikorek informasi, Ilmunya, Pak. ilmunya sama Pak. bakat. ya. Oke. Oh, jadi makna sesungguhnya korek Banyak itu lah, mencoba gitu. menggali. Iya, menggali. Kan korek, Bukan. bukan korek api, bukan. Bukan. Oke. Raski, Pak. Teater itu di kampus itu cukup diminati. Sebenarnya mereka yang mau aktif di korek itu biasanya latar belakangnya apa? Motifnya apa? Sebenarnya cukup sih diminati. Banyak macam-macam anak-anak pengen masuk itu karena kayak pede pas tampil kayak gitu kan. Terus mengasah bakatnya di bidang naskah atau apa segala macam gitu. Acting gitu. Acting. Selama ini apa aja yang sudah pernah digarap oleh teman-teman teater? Banyak, Pak. Jadi ada pementasan, terus kita ikut festival-festival juga. Oke, festival teater. Ya, gua ngebayangin begini, Ki. Anak-anak teater itu kan seringkali diidentikan dengan, mohon maaf, hitam, gondrong, terus tampilannya apa adanya, apa memang begitu? Ya, mungkin kalau di kita kan emang gimana ya latihannya gitu kan. Memang bagian dari Bagiannya gitu. cara dia ekspresikan. Dia cara dia mengekspresikan menjadi karakter seperti apa gitu. Tapi tentu saja kita nggak boleh terjebak pada penampilan. Yang paling penting kan tadi kemampuan ya pada acting. Saya mau kembali ke Indri nih. Indri ketua UKM Paduan Suara. Paduan Suara yang kadang-kadang kalau kita pahami di dunia kampus itu kan suka tampil di acara-acara resmi, kemudian dia menyanyikan lagu-lagu resmi juga, himne Indonesia Raya biasanya begitu. Apa begitu, Indri? Betul banget, Pak. Tapi tergantung dari acara sih. Kalau misalkan memang acaranya formal, pasti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars, himne dari. Contohnya kayak setiap wisuda universitas itu pasti Pak SM tampil. Saya pernah kuliah, saya pernah, tapi memang tidak pernah mengikuti secara langsung ya. Tapi memang rasanya kampus itu selalu ada paduan suara mahasiswa karena memang dia sepertinya wisuda tanpa ada paduan suara jadi tawar kali ya. Oke, yang kedua saya juga menjumpai di mana-mana kampus juga selalu ada teater itu memang. Nah, itu dua organisasi teater mahasiswa yang memang berbasis sebenarnya kesenian budaya ya. Betul. Menurut Indri,
sekarang ini kan kadang-kadang orang selalu kaitkan dengan kehadiran smartphone, teknologi IT gitu. Masih cukup diminati pelatihan vokal melalui paduan suara begitu. Justru dengan adanya teknologi yang semakin canggih, jadi minat mahasiswa atau anak-anak zaman sekarang kalau ingin belajar vokal atau segala macam itu melalui handphone juga bisa Pak gitu. Artinya relatif mudah sebenarnya. Tinggal mau nggak dia Betul, memanfaatkan. ada kemauan atau tidak. Ngomong-ngomong, suara itu yang bisa dibentuk ya. Suara orang yang pintar nyanyi itu karena bakat apa bisa dilatih sebenarnya? Ada yang karena bakat dan ada yang dilatih juga. Menurut kamu nih suara saya, halo, suara saya bagus nggak kalau buat? Bagus, sebenarnya bisa diasah, Kak, dilatih. Oke. Gini, yang kedua saya ingin mencoba meminta pandangan teman-teman ini. Teman-teman ini kan apapun alasannya sebagai aktivis ya, aktivis yang bisa jadi berorientasi pada pengembangan minat bakat. Dan itu pasti memberikan manfaat bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat anggota dan bisa jadi berharap bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Nah, ini kan zaman sekarang ini kan anak-anak muda itu kayaknya handphone, smartphone, dunia digital itu sudah bukan lagi aku hidup aku hidup dengan handphone. Sekarang udah berubah, aku hidup bersama. Bersama. Ya, jadi mereka resah kalau tidak ada handphone dan tidak ada jaringan. Dan itu mau nggak mau akhirnya membentuk pola kehidupan. Teman-teman teater kan saya kira juga pilihan yang agak berat buat kalau kita lihat kecenderungan anak sekarang untuk bercapek-capek, latihan vokal segala macam gitu. Menurut pandangan Raski terhadap kehadiran dunia digital yang memungkinkan anak-anak jadi malas untuk hal-hal yang seperti itu kayak gimana? Mungkin karena kalau digital ini kan makin berkembang ya Pak kan. Jadi ada plusnya, ada minusnya juga gitu Pak. Jadi plusnya ya kita manfaatin gitu kan dengan cara kayak bikin konten segala macem gitu. Saya kira memang benar kata kuncinya memanfaatkan. Iya. Ya. Artinya begini, bisa dong teman-teman teater kalau dulu belajarnya itu agak berlama-lama, sekarang dengan kehadiran media digital, teman-teman pelatih bisa pakai semacam tutorial, kemudian dia bisa melatih, bisa dilihat lewat tutorialnya. Bisa Pak. Artinya itu manfaat ya. Hadirlah di sana sekarang. Tapi untuk bisa memastikan, misalkan ini maksud saya, apakah bisa dunia acting itu hanya mengandalkan YouTube misalkan, nonton tutorial di video tanpa harus terlibat secara langsung Mas ya? Enggak juga sih. Iya, karena emang harus dibimbing secara langsung gitu. Karena memang harus ada latihan fisik di sini kan? Ada latihan fisik segala macam. Saya dengar salah satu latihannya katanya suka ngadu kekuatan vokal dengan air terjun. Wah, gimana itu ceritanya, Dok? Ini unik gini, teman-teman sekalian di luar saya kira juga harus tahu. Salah satu latihan katanya kalau anak teater itu kan suka mendekatkan dengan alam. Dan salah satunya Anda bisa bayangkan ngadu suara dengan suara gemuruh Air terjun. bisa begitu. Jadi karena kalau di teater kan vokal itu cukup berpengaruh. Jadi gimana caranya kita nih di atas panggung pas kita tampil bukan depannya doang yang bisa mendengar, tapi di belakang ujung bisa mendengar juga gitu. Jadi kekuatan vokal itu salah menentukan berkait dengan artikulasi. A, I, U, E, O itu harus dantak kalau kata orang. Jelas. Oh itu makanya dia harus siap asumsinya menyuarakan di tengah-tengah gangguan suara. Gila itu kata gue mah itu. Tapi memang harus begitu ya? Emang harus gitu Pak. Oh. Kalau di teater begitu juga? Maksud saya di paduan suara. Iya. Karena kan dunia tarik suara ya otomatis tahu. Suara itu benar-benar harus terdengar. Oke. Sama juga mungkin bedanya tuh pada saat pelatihannya. Kalau Raski kan tadi teater latihannya tuh sama air terjun ya. Kalau kita mungkin lari, kita juga ada latihan fisiknya sebenarnya. Iya, latihan fisik. Terus kayak artikulasi A, U, E, O, terus sih atur nafas. Pernapasan. Iya, pernapasan. Iya lah, apalagi kalau paduan suara kan harus dilihat cengkoknya katanya Kak. Kamu bisa nyanyi ya?
Semua orang juga bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Cuma persoalan enak atau tidak itu kayak Itu tergantung yang mendengarkannya. kalau anak-anak PSM sudah bisa dipastikan dia pinter nyanyi. Paling tidak dasar-dasar bernyanyi juga. Insya Allah bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Tapi kamu nih PGSD. PGSD Pak. Menurut kamu kemampuan pengalaman kamu di PSM akan bagus nggak untuk nanti jadi satu saat jadi guru? Sangat bagus dan berkesinambungan. Jadi kayak ada manfaatnya juga saya masuk UKM paduan suara karena kan khususnya jurusan PGSD itu kan ada mata pelajaran seni budaya ya Pak, SBDP, dan yang berkaitan tentang musik, vokal, segala macam. Jadi ilmunya tuh dapat gitu. Kalau di teater ada kira-kira nanti selesai kuliah kemudian bisa mengembangkan kemampuannya untuk melatih anak-anak segala macam. Bisa Pak, Peluang itu masih ada ya. masih ada, masih luas lah. Gini, terakhir, saya kira forecast ini jangan salah, banyak disaksikan dan insya Allah akan terus berkomitmen memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa memberikan manfaat. Terakhir saya minta teman-teman bisa memberikan pandangan, prospek nih, ke depan nih. Dunia teater, dunia panggung, dengan dunia vokal. Yang di satu sisi tantangannya tadi, banyak dunia maya, dunia manipulasi, dunia fiktif. Kan apalagi dengan teknologi AI, waduh, kadang-kadang kita agak terkecoh kan gitu. Menurut pandangan teman-teman gimana itu? Ke depan nih teater ini tantangannya atau harusnya bagaimana gitu? Bagaimana? Aski dulu. Dunia teater. Iya. Mau Jadi prospeknya mungkin ada ininya siapa saling berkaitan aja gitu. Jadi ada bikin konten juga untuk kita berkarya gitu, terus segala macem apa. Jadi tetap latihan gitu kan. Oke, artinya dunia acting, dunia teater masih tetap prospektif ya. Iya, masih bisa. Tinggal bagaimana dia bisa memadukan, mensinergikan dengan kemampuan teknologi. Saya kira kayak tadi konten-konten yang dimaksudkan, kalau pendekatannya anak-anak teater tahu pasti jauh lebih berkualitas dong ketimbang yang tidak pernah disentuh dunia teater konten-kontennya. Oh, keren. Kalau paduan suara? Kalau paduan suara mungkin tinggal gimana kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Karena kan maksudnya mungkin memang ada plus minusnya, tapi kita manfaatkan bagian plusnya gitu. Kayak contohnya, kebetulan di Wisma kan PSM itu nggak cuma ada di dunia tarik suara aja Pak. Itu juga fokus di band segala macam. Ya yang mau belajar alat musik pun kita bisa banget gitu untuk ngajarin. Kayak ikutin perkembangan zaman juga. Sekarang kan sosial media kayak TikTok khususnya itu banyak yang cover atau memainkan alat musik. Jadi kita bisa ngikutin perkembangan zaman juga. Nah, penting buat kita semua sebenarnya. Saya percaya bahwa seni itu bisa menghaluskan budi. Jadi semua orang itu kan punya budi, punya karakter. Nah, kesenian itu, dunia teater, dunia vokal, itu banyak menyentuh aspek zauq namanya, aspek rasa. Nah, kalau rasa itu sering dilatih, sering disentuh pada aspek seni, maka orang itu akan lebih lembut, lebih santun, lebih wise, lebih bijaksana. Nah, karena itu saya pikir lanjutkan misi teman-teman untuk terus mengembangkan dunia teater, dunia vokal, karena bukan hanya sekedar melatih bagaimana dia bisa menjadi artis yang baik atau menjadi vokalis yang baik, tapi lebih dari itu secara langsung sebenarnya menanamkan nilai-nilai tadi, budi pekerti. Sehingga cara marahnya anak teater kan ekspresi dengan puisi, dengan melukis. Nah itu kan keren gitu maksud saya. Salah satu bentuk ekspresi. Iya sih, syair-syair para seniman itu juga kan kegelisahan sosial dia tuangkan dalam bentuk syair-syair. Itu yang saya maksud dengan kehalusan budi itu. Gitu. Saya kira teman-teman sekalian, dimanapun Anda menyaksikan channel ini berkaitan dengan berbagi pengalaman dan informasi. Karena itu kami berharap respon dari teman-teman semua ini bisa memberikan peluang agar konten-konten kami akan jauh lebih berisi dan lebih memberikan manfaat. Terima kasih buat Raski, Indri. Mudah-mudahan dialog kita ini sekali lagi bisa memberikan manfaat dan mengabarkan sesuatu yang baik buat teman-teman di luar. Dan salam
buat teman-teman untuk terus semangat, karena yakin hidup ini akan damai kalau sentuhan batinnya kita juga akan damai dan lembut. Sampai ketemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.